tolong didengarkan dan diperhatikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dahulu yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan, yaitu ruminansia, ya. Nah, jadi ini simak penjelasannya. Jadi ruminansia ini adalah kelompok hewan mamalia yang bisa dia memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia, ya. Itu yang disebut dengan hewan ruminansia. Nah, di sini contoh hewan ruminansia adalah sapi, ya, kerbau, rusa, domba, kambing, dan hijau. Itu hewan ruminansia, ya. Nah, sudah itu contoh hewan sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lain. Karena hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung, ya. Nanti Bapak akan lihatkan gambarnya, ya. Nah, jadi hewan ruminansia ini dibantu beberapa mikroba atau bakteri. Tahu dengan bakteri, ya, yang disebut dengan membantu mencerna rumput. Nah, ini. Jadi itu yang disebut dengan hewan ruminansia. Dan juga di sini ada juga hewan non ruminansia, seperti contohnya adalah pencernaan pada ayam, ya. Nah, di sini ada ayam itu mempunyai lidah, kerongkongan, ya, yaitu appendix atau rongga mulut, yaitu langsung ke tembolok, ya. Kalau hewan ayam itu mempunyai tembolok, ya. Tapi kalau sapi, ya, ataupun kerbau ataupun yang lainnya itu mempunyai yang pertama sekali yaitu salpina atau air liur. Jadi setiap makhluk itu pasti mempunyai air liur, ya, untuk yaitu berfungsi penting dalam proses pencernaan. Nah, kalau kita tidak punya air liur atau hewan kita punya air liur, makanya mencerna makanannya di mulut akan terasa sulit, ya. Sudah itu esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi esofagus itu adalah tabung yang menghubungkan langsung ke lambung. Sudah itu rumen. Rumen ini adalah merupakan, ya, kompartemen lambang ruminansia terbesar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara kalau untuk di hewan sapi, ya. Dan di dalamnya terjadi proses fermentasi oleh berbagai mikroba, itu yang disebut dengan rumen. Nah, kalian bisa mengenal dulu, yaitu retikum. Secara umum berarti jala atau jaring halus yang berperan penting dalam proses metabolisme dan transportasi. Maksud transportasi itu adalah makanan, ya, untuk makanan, banyak yang lain-lain. Hasilnya itu omasum adalah perut kitab. Nah, kalau sapi itu kan ada perut kitabnya. Kalian pernah lihat perut sapi? Nah, seperti kitab, gitu, ya, ruang-ruang, gitu, ya. Nah, itu di perut sapi. Ini lembaran atau bagian ketiga dari lambung hewan ruminansia atau sapi, kambing, dan domba tadi, ya. Yaitu abomasum, bagian keempat dan terakhir dari lambung pada hewan pada ruminansia. Sering disebut sebagai perut sejati karena di sini terjadi proses pencernaan kimiawi utama. Jadi, ya. Nah, sudah itu yang ketujuhnya adalah usus, ya, ataupun anus. Nah, intestinus merujuk pada usus halus maupun usus besar. Sedangkan anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Apa yang dimaksudkan feses? Tahu? Hah? Siapa yang tahu? Nah, feses itu artinya kotoran, ya. Nah, semua makhluk hidup mempunyai kotoran. Itu ruminansia itu adalah hewan herbivora. Hewan herbivora
herbivora itu apa? Hah? Coba, ada yang tahu? Hewan herbivora itu hewan apa? Kira-kira? Hah? Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan rumput, ya, karena cuma memakan rumput saja. Nah, sekarang hewan non ruminansia, ya, itu adalah hewan omnivora dan karnivora. Apa yang dimaksud dengan omnivora? Nah, omnivora itu adalah hewan pemakan rumput besar, yaitu pemakan daging besar, ya. Jadi semuanya itu dimakan. Seperti contohnya adalah ayam tadi. Ayam tadi kan galak dia, kalau kita kasih makanan rumput-rumputan galak dia. Dia itu dikasih daging seperti contoh ikan, ya, galak dimakan. Nah, ini disebut dengan omnivora dan karnivora. Untuk kalian ketahui. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di ruminansia adalah contoh di sini kalian bisa lihat, ya. Nah, ini sapi, ya. Sapi di sini dari mulut, ya, yaitu berjalan ke esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan, ya. Apa kegunaan kerongkongan? Yaitu untuk mendorong makanan ke lambung, ya. Yaitu retikum. Nah, setelah itu banyak lagi, yaitu omasum, obasum, ya, abosum, ya, yaitu rumen, ya, rumen ke intestin, ya, intestin. Dan sini yang disebut rongga mulut tadi, ya, mulut ini termasuk dengan gigi, lidah dan salivina. Jelas kita kalau mau mengunyah hewan pasti menggunakan gigi depannya dan gigi gerahamnya, ya, untuk mengunyah. Nah, inilah perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia, ya. Nah, tadi saluran pencernaan pada hewan non ruminansia, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ayam itu makannya dari lidah, ya, dari rongga mulut dulu, ya, yaitu ke lidah, yaitu ke kerongkongan, yaitu ke tembolok. Jadi kalian bisa lihat di sini, jenis yaitu ke apalagi proventriculus, ya, yaitu ke ampla. Tahu dengan ampla? Ya, ampla itu biasanya suka kita makan, ya. Nah, yaitu kembali lagi ke usus kecil, ya, ke pankreas dulu atau kantung empedu, yaitu ke usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, ya, yaitu usus kecil. Nah, sudah itu ke cecum, usus besar, dan kloaka. Kloaka ini bagian terakhir pada pencernaan hewan, yaitu non ruminansia. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan masalah pencernaan kira-kira? Silakan. Kalau memang belum mengerti, nanti kita sama-sama menerangkan. Ya. Tidak ada? Baiklah, kalau begitu di sini kita melengkapi, ya, bagian-bagian daripada lambung hewan berikut ini. Tapi ini kelompok, ya. Kelompok ini pakai. Nah, ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan, ya. Nah, kalian yang mana yang pertama sekali, misalnya obasum apa, atau rumen, atau retikum, atau omasum, kalian isi di sini, ya. Ini sudah ada tunjuk apa namanya tanda panah daripada menuju isian tersebut, ya. Nah, setelah itu yang bawahnya, inilah jawaban yang tepat. Gigi yang berfungsi untuk menjepit makanan pada hewan ruminansia, ya, adalah
mana. Nah, sudah itu gigi yang berfungsi untuk mengunyah pada makanan hewan ruminansia adalah gigi mana? Gigi yang di mana tempatnya letak gigi itu yang mengunyah makanan. Ya, silakan kalian isi. Nanti setelah itu baru kita tes otomatis. Silakan isi sama-sama. Silakan betul. Silakan betul. Ada di sini, tolong perhatikan, anak-anak. Jadi kalian sudah mengisi ya apa namanya tentang mencerna makanan pada hewan dengan cara apa namanya melihat gambar ya. Nah, ini tadi sudah kalian isi. Nah sekarang kita akan mengadakan tes formatik. Dan formatik itu adalah tes ataupun evaluasi ya. Apakah kalian sudah mengerti? Apakah setengah mengerti? Ya. Jadi ini Bapak bagikan di sini ada ABCD-nya. Kalian bisa selesai ABCD-nya. Tapi tidak akan Bapak ini kan yang mana yang kamu sudah ingat tadi, ya. Bisa kamu isikan di sini satu per satu. Cuman nama kelas tolong silakan dikerjakan. Jadi di sini kalian sudah tahu bahwasanya pencernaan pada hewan seperti contoh sapi ataupun hewan seperti contoh ayam ini berbeda ya. Ada sistem pencernaannya yaitu yang sama adalah rongga mulut ya. Rongga mulut. Tetapi kalau ayam tidak ada rongga mulutnya ya. Nah, jadi kalian sudah paham semua apa yang sudah Bapak jelaskan dan kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Nah, ada yang mau bertanya masalah yang sudah kita kerjakan? Tidak ya? Berarti sudah mengerti semua ya? Nah, jadi kalau tidak ada Bapak tutup ya. Sebelum Bapak tutup kita membaca doa dulu. Tuh. Ulang ya. Silakan ketua kelasnya baca doa dulu.